Assalamualaikum, kami mahasiswa dari KIP Siliwangi Bandung, kelompok 3 Prodi PGSD B1 2021. So, langsung saja inilah dia video presentasi dari kami. Apa kabar anak-anak hebat? Hari ini kita akan belajar tentang penjajahan bangsa Indonesia dan upaya Indonesia mempertahankan kedaulatan. Apakah kalian tahu, awalnya bangsa Eropa itu datang ke Indonesia untuk berdagang. Mereka datang untuk mencari rempah-rempah yang sulit didapatkan di Eropa. Rempah-rempah dapat digunakan untuk mengawetkan makanan, bumbu masakan, bahkan obat. Dan apakah kalian tahu, penjelajahan samudra yang dilakukan pada abad ke-15 menjadi salah satu alasan mengapa bangsa Eropa mendatangi negeri-negeri timur yang melimpah kekayaannya, termasuk Indonesia. Bangsa Eropa yang pertama kali di Nusantara adalah bangsa Portugis. Awal mula kedatangan bangsa Portugis di Indonesia. Bangsa Portugis pertama kali menjejakkan kaki di bangsa Indonesia itu tahun 1511 di daerah yang disebut Malaka. Pada tahun 1512, satu tahun setelah mereka mendaratkan pertama kali di Indonesia, pimpinan pasukan dari Portugis mengirim armadanya ke Pulau Maluku. Tujuan pengiriman pasukan ke Maluku itu untuk memperoleh komoditi cengkeh, karena cengkeh dari Indonesia Timur itu terbilang sangat baik di antara negara-negara lain. Nah, jadi kalau disimpulkan, tujuan pertama bangsa Portugis menjajah atau memasuki Indonesia adalah karena bangsa Indonesia adalah negara agraris, negara yang kebanyakan penduduknya itu bekerja di bidang pertanian. Selanjutnya ada yang dikenal dengan tujuan 3G, atau ada gold, ada glory, and gospel. Yang pertama ada gold. Gold itu diartikan sebagai kekayaan. Kekayaannya diambil atau diperoleh dari perdagangan yang diadakan di bangsa Indonesia yang bangsa Portugis adain di Indonesia. Selanjutnya ada glory, yaitu untuk mencari kejayaan dan memperluas daerah jajahan, karena biasanya bangsa-bangsa itu perlu untuk memperluas daerahnya. G yang terakhir itu gospel, untuk menyebarkan kepercayaan dari bangsa Portugis saat itu. Akhir penjajahan Portugis itu pada tanggal 23 Februari 1605. Mereka keluar karena ada desakan dari VOC atau dari bangsa Belanda. Nah, bagi mereka atau bagi bangsa Portugis yang masih mau menetap di Indonesia, mereka harus tunduk, mereka harus nurut sama pemerintahan Belanda yang saat itu berhasil menduduki kota Ambon. Penjajahan Spanyol. Menjelang akhir abad ke-15, Spanyol dan Portugis sama-sama berambisi menguasai wilayah lain di dunia. Bangsa Spanyol memulai penjelajahan samudra untuk menemukan daerah penghasil rempah-rempah menuju ke arah barat. Ekspedisi pertama yang dipimpin oleh Christopher Columbus berhasil mencapai Amerika. Setelah itu, Spanyol mengirim ekspedisi di bawah pimpinan Fernando de Magalhães atau Ferdinand Magellan, yang akhirnya tiba di Filipina pada April 1521. Karena Magellan terbunuh oleh Kapten Sebastian de Elcano yang mengarahkan kapalnya ke selatan. Pada tahun 1521, Spanyol di bawah pimpinan Sebastian de Elcano datang ke Indonesia untuk pertama kalinya, tepatnya di Kepulauan Maluku. Kedatangan Spanyol di Maluku disambut baik oleh Kerajaan Tidore yang telah bermusuhan dengan Portugis, yang lebih dulu bersekutu dengan Ternate. Portugis menganggap kedatangan Spanyol sebagai ancaman bagi monopoli perdagangannya. Portugis menganggap Spanyol telah melanggar perjanjian Tordesillas karena Maluku telah menjadi wilayah kekuasaannya. Tujuan Spanyol datang ke Indonesia yaitu sama dengan Portugis 3G, di mana G yang pertama yaitu gold, G yang kedua yaitu glory, dan G yang ketiga yaitu gospel, dengan tujuan mengharumkan nama, kejayaan, dan kekuasaan.
akhir penjajahan Spanyol di Indonesia, yaitu berakhir setelah pertempuran antara Spanyol dan Portugis berakhir setelah diadakan Perjanjian Saragossa pada 22 April 1529. Lewat perjanjian ini, Portugis tetap melaksanakan aktivitas perdagangannya di Maluku, sedangkan Spanyol meninggalkan Maluku dan memusatkan perkuasaannya di Filipina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isna Ayu Pajrian Dini. Berikutnya, bangsa Eropa lainnya yang menjajah Indonesia adalah Belanda. Belanda datang pertama kali ke Indonesia pada tahun 1595 di bawah pimpinan Cornelis de Houtman dan berhasil mendarat di Pelabuhan Banten. Kemudian melanjutkan pelayaran ke arah timur dengan menyusuri pantai utara Jawa hingga Bali. Pada tahun 1598, sebanyak 22 kapal milik perusahaan-perusahaan swasta Belanda datang ke Indonesia. Tujuan Belanda ke Indonesia adalah mencari rempah-rempah yang membuat Belanda memperoleh keuntungan yang sangat besar dengan mengadakan monopoli perdagangan. Belanda membentuk Verenigde Oost-Indische Compagnie atau VOC untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah di Banten tahun 1602. Sikap VOC yang semena-mena mendapat perlawanan dari rakyat Indonesia. Akhirnya, VOC mengalami kebangkrutan dan resmi dibubarkan pada tahun 1799. Akhir penjajahan Belanda menyerah kepada Jepang di Indonesia pada 8 Maret 1942 dengan tanpa syarat. Penyerahan tersebut dilaksanakan di Kalijati, Subang. Kemudian berakhirlah kekuasaan Belanda di Indonesia sekaligus awal pendudukan Jepang di Indonesia. Nah, selanjutnya ada perjuangan rakyat Indonesia dalam menghadapi penjajah dari Belanda. Yang pertama ada perjuangan dari rakyat Aceh. Nah, perlawanan oleh rakyat Aceh ini dipimpin oleh Teuku Ditiro, Panglima Polim, Teuku Umar, dan istrinya yaitu Cut Nyaklin. Nah, rakyat Aceh menggunakan taktik perang gerilya, yaitu masuk ke hutan-hutan agar tidak mudah ditangkap. Yang kedua ada perjuangan rakyat Sumatera Utara. Nah, perlawanan rakyat Sumatera Utara ini dipimpin oleh Raja Tapanuli, yaitu Sisimangaraja 12. Perang antara rakyat Tapanuli dengan Belanda terjadi akibat keinginan Belanda untuk menguasai Tapanuli. Nah, Belanda di bawah pimpinan Kapten Hans Christoffel menyerang. Akibat serangan ini Sisimangaraja ke-12 yaitu gugur. Nah, selanjutnya ada perjuangan rakyat Sumatera Barat. Nah, Belanda menjalankan politik adu domba terhadap kaum adat dan kaum Poderi atau kaum Padri. Nah, yang ada di daerah Minangkabau. Nah, akibatnya terjadilah perang di antara kedua kaum tersebut yang disebut Perang Padri. Setelah menyadari tindakan adu domba Belanda, kedua kaum tersebut kembali bersatu. Tuanku Imam Bonjol berhasil ditangkap dan diasingkan ke daerah lain. Tuanku Imam Bonjol meninggal di daerah pengasingannya di Manado. Selanjutnya ada perjuangan rakyat Kalimantan Selatan. Perlawanan rakyat Kalimantan Selatan dipimpin oleh Pangeran Antasari. Belanda berusaha menguasai kerajaan Banjar dengan cara memonopoli perdagangan dengan mencampur urusan kerajaan. Akibatnya terjadi perlawanan rakyat di bawah pimpinan Pangeran Antasari. Namun pada tahun 1862 Pangeran Antasari meninggal dunia akibat penyakit cacar. Nah, yang kelima ada perjuangan rakyat Jawa. Nah, perjuangan rakyat Jawa ini berada di daerah Yogyakarta dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Nah, perang terjadi karena Belanda ingin membangun rel kereta api.
memasang patok jalan di atas tanah makam leluhur Pangeran Diponegoro tanpa izin. Pangeran Diponegoro mendapat bantuan dari daerah-daerah lain dalam peperangan dengan Belanda. Belanda pun menerapkan taktik benteng stelsel dalam peperangan. Nah, terakhir ada perjuangan rakyat Maluku. Maluku merupakan daerah yang menghasilkan rempah-rempah terbanyak di Indonesia. Nah, Belanda melalui Van den Burg memaksa rakyat Maluku untuk kerja rodi dan menjadi tentara Belanda di Pulau Jawa. Rakyat Maluku di bawah pimpinan Thomas Matulesi atau Kapitan Patimura menyerang Belanda di benteng Dorstede. Namun akhirnya Patimura berhasil ditangkap oleh Belanda. Mungkin itu hanya 6 dan setiap daerah itu berbeda-beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Umayyah. Saya akan membahas tentang awal mula Jepang ke Indonesia. Pendudukan Jepang di Indonesia pertama kali pada tanggal 11 Januari 1942 lewat Tarakan, Kalimantan Timur. Pada awalnya, kedatangan Jepang ke Indonesia disambut gembira oleh masyarakat Nusantara karena Jepang berusaha membantu Indonesia untuk membebaskan diri dari Belanda. Namun, Jepang juga melakukan pemerintah dengan sistem diktator yang merugikan masyarakat Indonesia. Tujuan Jepang ke Indonesia adalah 1. Menjadikan Indonesia sebagai penghasil dan menyuplai bahan mentah dan bahan bakar bagi industri Jepang. 2. Menjadikan Indonesia sebagai tempat pemasaran hasil industri Jepang. 3. Menjadikan Indonesia sebagai sumber tenaga kerja dan buruh yang banyak dengan upah yang murah. Akhir penjajahan Jepang, Kaisar Hirohito mengumumkan bahwa Kekaisaran Jepang menyerah pada tanggal 15 Agustus 1945 dan ditandatangani secara resmi pada tanggal 2 September 1945 yang merupakan akhir dari Perang Dunia. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Siti Fajar Bulan. Di sini saya akan memaparkan mengenai perlawanan rakyat terhadap Jepang. Di antaranya yaitu pertama perlawanan rakyat Aceh. Nah, Aceh menjadi salah satu wilayah yang dikuasai oleh Jepang. Pada masa itu rakyat Aceh merasa diperlakukan oleh Jepang sewenang-wenangnya, yang akhirnya melakukan perlawanan di Kot Plieng yang dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil pada 10 November 1942. Kemudian selanjutnya ada perlawanan rakyat Tasikmalaya. Nah, perlawanan ini dipimpin oleh Ki Haji Zainal Mustafa yang menolak membungkukkan badannya untuk menghormati Kaisar Jepang. Karena dengan cara seperti itu, dengan membungkukkan badan untuk menghormati Kaisar Jepang, masyarakat Singaparna merasa sangat dipermalukan dan dilecehkan. Selain itu juga mereka merasa menderita karena diperlakukan secara sewenang-wenang dan kasar oleh Jepang. Akibatnya pada bulan Februari 1944 rakyat Singaparna melakukan perlawanan terhadap Jepang. Akan tetapi Jepang berhasil menangkap Ki Haji Zainal Mustafa pada tanggal 25 Februari 1944 dan pada tanggal 23 Oktober Ki Haji Zainal harus menghentikan perjuangannya setelah beliau dihukum mati. Kemudian yang terakhir ada perlawanan tentara peta atau pemberontakan tentara peta. Peta tersendiri kepanjangan dari pembela tanah air. Nah, pemberontakan ini terjadi di Blitar yang dipimpin oleh Supriyadi pada tanggal 14 Februari 1943. Nah, pemberontakan ini itu merupakan pemberontakan terbesar pada pendudukan Jepang. Dan cukup sekian yang dapat saya paparkan. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Terima kasih.
Saya Regina Nuhaina. Di sini saya akan menjelaskan tentang peristiwa-peristiwa pada pemerintahan kolonial Inggris. Setelah berhasil menguasai Inggris, pemerintahan Inggris kemudian mengangkat Thomas Stamford Raffles sebagai Letnan Gubernur di Indonesia. Raffles memulai tugasnya pada tanggal 19 Oktober 1811. Adapun kebijakan di bidang ilmu pengetahuan, satu mengundang ahli pengetahuan dari luar negeri untuk mengadakan berbagai penelitian di Indonesia. 2. Raffles bersama Arnoldi berhasil menemukan bunga bangkai sebagai bunga raksasa terbesar di dunia. Bunga tersebut diberi nama ilmiah Rafflesia arnoldii. Ketiga, Raffles menulis buku History of Java dan merintis pembangunan Kebun Raya Bogor. Kebun Raya Bogor merupakan kebun biologi yang mengoleksi berbagai jenis tanaman di Indonesia dari berbagai penjuru dunia. Adapun kebijakan di bidang ekonominya, satu menghapus Keynesian, pengaruh diganti dengan sistem sewa land rent. Yang kedua, semua tanah dianggap milik negara, maka petani harus membayar pajak sebagai uang sewa. Upaya Raffles untuk menerapkan sistem pajak tanah mengalami kegagalan karena faktor-faktor berikut. Yang ke-1, sulit menentukan besar kecilnya pajak bagi pemilik tanah karena tidak semua memiliki tanah yang sama. Yang kedua, sulit menentukan luas sempitnya dan tingkat kesuburan tanah petani. Yang ketiga, keterbatasan pegawai-pegawai Raffles. Yang keempat, masyarakat desa belum mengenal sistem uang. Adapun kebijakan di bidang pemerintahan, pengadilan, dan sosial. Pulau Jawa dibagi menjadi 16 keresidenan termasuk Yogyakarta dan Surakarta. Setiap keresidenan mempunyai badan pengadilan, melarang pedagang budak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang alasan mengapa bangsa lain menjajah Indonesia. Yang pertama adalah untuk mendapatkan rempah-rempah. Yang kedua, memonopoli perdagangan rempah-rempah. Yang ketiga, menguasai perdagangan rempah-rempah. Yang keempat, mencampuri urusan politik. Yang kelima, memperluas daerah kekuasaan. Dan yang keenam, mengeruk atau mengambil kekayaan alam yang dimiliki bangsa Indonesia. Salah satu tujuan bangsa Eropa saat menjajah Indonesia adalah menguasai atau memonopoli perdagangan rempah-rempah. Beberapa jenis rempah yang banyak dicari oleh penjajah dari Eropa adalah cengkih, pala, dan lada. Bahkan, upaya Eropa untuk menguasai perdagangan di Indonesia ini sempat memicu timbulnya peperangan antara penjajah dengan kerajaan-kerajaan yang berkuasa di Indonesia saat itu loh. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Hanafia akan menjelaskan mengenai dampak penjajahan bagi bangsa Indonesia. Terbagi menjadi dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif diantaranya adalah wilayah Indonesia menjadi pusat aktivitas perdagangan dan pelayaran. Yang kedua, angka pengangguran Indonesia berkurang. Yang ketiga, munculnya orang cerdas atau kaum intelektual di Indonesia. Yang keempat, rakyat Indonesia mengenal teknik menanam dan jenis-jenis tanaman baru. Yang kelima, adanya transportasi yang maju, contohnya pembangunan kereta, mobil, dan motor. Yang terakhir, perkembangan ilmu pengetahuan yang pesat, walaupun hanya untuk rakyat Indonesia tertentu. Misalnya, yang boleh sekolah di masa itu harus kaum bangsawan. Kemudian, jika dibandingkan dengan dampak positif yang tadi saya sebutkan, dampak negatif lebih banyak yang dialami oleh bangsa Indonesia. Yang pertama adalah kehidupan bangsa Indonesia sangat miskin karena kekayaan rakyat Indonesia dikeruk habis oleh bangsa penjajah. Yang kedua, kondisi rakyat sangat memprihatinkan, kelaparan, wabah penyakit, dan lain-lain. Yang ketiga, banyak peperangan yang menyebabkan banyak dampak yang merugikan.
Misalnya, rumah menjadi terbakar karena peperangan, barang-barang rusak, dan korban jiwa pun banyak yang meninggal. Kemudian, selanjutnya kehidupan rakyat Indonesia yang terkekang dan tidak bebas karena banyaknya peraturan yang dibuat oleh bangsa penjajah, membuat Indonesia dan rakyatnya semakin terkekang. Dampak yang terakhir adalah kondisi masyarakat Indonesia yang terpecah belah, tidak adanya persatuan dan kesatuan. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Alda Ardiana. Di sini saya akan menjelaskan upaya Indonesia mempertahankan kedaulatan. 1. Cinta tanah air. 2. Bangga dengan produk dalam negeri. 3. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. 4. Melestarikan kebudayaan Indonesia. 5. Rela berkorban untuk bangsa dan negara. 6. Adanya sikap toleransi. 7. Solidaritas yang tinggi. 8. Mengamalkan sikap Pancasila.